Kenapa doa 15 menit saja rasanya berat sekali? Ini tamparan keras buat kita yang ngaku Kristen, tapi nggak pernah benar-benar cari Tuhan. Berjalan dengan Roh Kudus yang ada. Roh Kudus itu ada, hidup. Dan mengalami Allah dalam konteks hidup saudara masing-masing. Yang pasti benar-benar unik. Yang di dalam catatan sejarah kehidupan tidak pernah sama. Bagaimana Allah berperkara dengan seseorang dalam liku-liku kehidupan orang itu. Unik. Dan kita harus menghargai dan menjunjung tinggi perbuatan tindakan Allah dalam hidup masing-masing individu yang unik. Doktrin tidak salah, tapi jangan mensakralkan doktrin dan menganggap doktrin itu segalanya. Kalau saya sudah berdoa di hadapan Tuhan, saya merasa seakan-akan tidak punya doktrin apa-apa. Aku menghadap Allah yang menjadi tujuan kehidupan. Orang boleh bicara tentang Allah apa saja bisa loh, namanya lidah tidak bertulang. Selama tinta juga selama tinta masih ada isinya. Orang bisa tulis apa saja. Tapi itu tidak ada artinya dibanding berhadapan langsung dengan Allah yang hidup. Nah, jangan sampai jemaat dibuat bodoh oleh orang-orang yang hanya merumuskan doktrin. Saya mengajak saudara menemukan Allah. Kalau Allah itu hidup, Allah itu nyata, harus dialami, harus ditemui. Saya mengajak itu. Dulu saya tidak segiat ini mengajak orang untuk berurusan dengan Allah secara pribadi dan memiliki pengalaman khusus dengan Allah secara pribadi yang unik tadi. Dan pasti luar biasa. Kenapa? Karena saya dulu trauma dengan orang-orang yang ngeroh, yang sering menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Mendengar suara Tuhan lah, ketemu Tuhan lah, dapat ini, dapat itu. Kamu dapat apa semalam? Mimpi saya dapat ini, dapat ini. Loh Tuhan kok kamu anggap seperti teman begitu? Ya Allah sahabat kita, kita sahabat Allah. Tapi cara kamu memperlakukan Allah itu sembarangan. Karena trauma saya terhadap fakta orang roh yang akhirnya menjadi sesat, saya paling takut menganjurkan orang mengalami Tuhan. Nah, karena saya juga dibesarkan di lingkungan sekolah tinggi teologi dengan sistematika berpikir teologi yang saya miliki, saya lebih rasional. Tetapi sekarang saya melihat carut marut perdebatan di media sosial, di mana media sosial terbuka untuk siapa saja ngomong. Dari anak kemarin sore yang baru lahir, ibaratnya begitu, sampai kakek-kakek yang mau mati, udah ngomong apa saja di situ. Media sosial itu menyempurnakan, saudaraku, kesucian bagi orang yang suci. Tapi juga menyempurnakan kejahatan bagi orang yang mau jahat. Orang yang mau cari panggung, orang yang mau tampil, orang yang mau bersinar. Media sosial ini memberi peluang. Wah, itu sudah jelas, saudara. Kelihatan itu kesantunan orang kalau bicara di media sosial. Kelihatan belum sembuh dari manusia batiniahnya yang mesti mencontoh Yesus. Belum sembuh, saudara. Nah, saya kasihan jemaat yang polos tulus mau belajar ya. Bisa disesatkan.
Kalau seseorang mengatai orang lain, memberikan pandangan begono begini, orang itu kan belum punya, orang tersebut kan tidak memiliki kesempatan menjawab. Jadi berita yang tidak berimbang. Tapi yang ngomong, yang mencela bilang, ayo temui saya. Loh, kamu sudah mencemarkan nama baik, sudah membunuh karakter saya dengan sesat dan bidat. Itu melanggar ITE. Itu melanggar ITE. Dan itu sudah jelas sesat. Sesat berpikir maksud saya. Itu tidak dalam kasih. Lalu coba ayo beri hak jawab. Nah, kita banyak urusan, saudara, kok mau berantem. Nggak perlu, ya. Dari fakta ini saya menghimbau jemaat. Yuk kita ketemu Tuhan. Udah, kamu pun juga tidak saya paksa mempercayai saya. Serius. Serius. Anda tidak saya paksa mempercayai saya. Tidak saya paksa masuk ke dalam organisasi gereja saya, GSKI. Bahkan saya sudah memberi nasihat kepada para pendeta GSKI, jangan tarik-tarik lagi gereja lain. Jangan. Ya, kita cukuplah segini, yang penting kita mewarnai dunia melalui khotbah-khotbah kita di media sosial bisa. Asal kita santun, ya. Udah. Jadi Bapak Joni Kilapong yang pergi ke Rote, ke Sabu, ya juga membawa bingkisan uang tunai kepada pendeta-pendeta. Ada yang menolak dan berkata ini politiknya Erastus. Loh, politik apa loh? Lo ngaku nggak kenal kamu sopo. Kamu masuk anggota GSKI juga untungku opo lah, tambah ngerepotin toh. Mau dikasih kok politik. Aduh. Itu loh, kok bisa lo mikir gitu loh, saudara kan lagi susah. Kita kirim belasan ribu. Kita kirim baju, kita kirim selimut. Sekali pergi itu 12 ton, saudara. Dari Jakarta itu dulu pertama 1 ton, berikutnya berapa? 6 ton ya. Lalu dari sana sendiri itu juga beli barang-barang di sana 12 ton. Pakai kapal, dan tentu pemerintah ikut membantu membawa barang-barang itu. Lalu barang-barang itu kami beri ke bupati yang bagi. Memang sebagian ada yang dibagi kita, tapi ada Bapak Bupati yang membagi. Ya ada loh orang bilang jangan terima loh itu Pak Eras berpolitik. Politik apa? Aku ini partai apa sih kok pakai politik? Aduh. Lalu kamu kalau masuk anggota GSK itu untungku apa? Nggak ada untungnya loh. Aduh. Kita itu sudah yang penting itu khotbah, ya, memberitakan firman. Bahkan kalau masih online seperti ini, nggak ada offline pun nggak masalah. Yang penting saudara jadi gereja Tuhan yang layak dipertemukan dengan mempelai Tuhan Yesus. Memang sumbangan kita tidak banyak, tapi paling tidak setiap pendeta dapat 500.000. Tapi kalau sekian ribu itu jadi ratusan juta, bukan miliar. Ya nggak apa-apa, ini bukan menunjukin, enggak. Ini juga uang kolektif saudara kok. Sebagian, ya, bukan uang saya kok, saudaraku. Dan saya sudah sampaikan bahwa pemulihan NTT NTB itu kan tidak dalam 1 bulan 2 bulan, tetap tolong diperhatikan. Bukan politik, aduh. Kita itu ingin semua saudara mengenal Tuhan, menemukan Tuhan. Nah, yang ini tidak bisa dijelaskan secara sempurna. Ini rahasia kehidupan pribadi. Bagaimana Tuhan menuntun kita, jangan memilih itu, pilihlah ini. Melangkahlah ke sana, nasihati mertuamu. Diem jangan balas ngomong. Banyak hal.
Di situ kita menemukan pembuktian Allah hidup yang menuntun jalan kita. Belum lagi waktu kita doa pribadi, ada pengalaman-pengalaman adikodrati atau spektakuler atau di luar kodrat. Sebab Allah memang Allah yang memiliki yang multidimensional, saudaraku, yang transenden, saudara. Tapi kita bisa mengalami. Nah sekarang ini kan juga saya terus belajar, saudara. Saya belum puas, saya tidak mau berhenti sampai di sini. Kalau engkau benar-benar hidup ya Tuhan, tuntun aku minta bagaimana aku bisa membunuh semua monster dalam dagingku. Bagaimana aku bisa mengambil keputusan yang selalu tepat, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dilukai. Bagaimana aku menggunakan setiap kata itu tepat. Loh, kadang-kadang kita cermot salah, gampang. Tapi Tuhan pimpinlah aku. Banyak pengalaman-pengalaman di mana seseorang bisa menemukan Tuhan. Melalui baca buku, betul. Dengar khotbah begini, ya Anda mendapat insight, inspirasi. Tetapi coba temui Tuhan. Maka saudara, karena hal ini hal yang paling mengerikan bagi setan, maka orang paling sukar berdoa. Gak usah 1 jam. 15 menit itu seperti layang-layang putus. Betul. 15 menit sudah goyang-goyang sana sini. Begitu. Lalu menit ke-16 seperti pagar ambruk. Gerubyuk. Kok bisa gitu? Lah memang paling sulit itu berdoa. Makanya kalau saudara saja berdoa tiap pagi jam 5, itu jam 5 kurang 20 loh saya sudah mulai. 1 jam 1/4 loh. Wah, orang bilang saya nggak bisa Pak. Ya udah, nggak usah ya. Nggak usah sampai mati kamu nggak usah berdoa pagi. Nanti begitu ketemu Tuhan, baru nyesel. Kehormatan kemuliaan Allah itu jauh melampaui yang kita bayangkan. Oh, kita mau bisa menghormati setinggi apapun. Kehormatan Allah itu melampaui yang kita bisa bayangkan dan berikan. Temui Allah, makanya saya sering mengajak berdoa. Doa pagi jam 5. Jangan saudara mengasihani diri. Kalau kamu tidak keras kepada dirimu sendiri, dunia yang keras kepadamu. Rusak nanti, keras sama diri sendiri, bangun. Saya sudah berapa kali kasih tahu, saya berapa kali memberitahu. Saya kadang-kadang bangun, saudara, masih lelah, ngantuk. Mata saya itu masih merem, sementara jalan itu masih merem. Rasanya nggak sanggup. Kalau cuma saya guyur air begini, masih ngantuk. Saya guyur mungkin seluruh badan atau rambut. Iya, minum air hangat supaya ngejreng mata. Supaya nggak terlambat bangun, 3 beker. 1 bunyi, kerang, masih tidur. Buat berikutnya bunyi lagi. Tapi biasanya belum bunyi saya sudah bangun karena iramanya sudah mulai. Tapi juga sering baru bunyi 1. Baru bunyi, saya langsung matikan karena saya nggak mau ganggu orang lain. Saya matikan, lalu yang lain cepat-cepat saya matikan juga karena habis ini bunyi, sekian menit bunyi berikut, sekian menit berikut. Ribut, kayak ada kekacau balauan. Kayak Kejadian pasal 1 ayat 2, kacau balau. Udah begitu sudah. Nah, kenapa? Mahal sekali kalau sudah berdoa.
lias, hilang semua. Ngantuk juga hilang. Dibiasakan. Itu yang saya merem-merem itu nggak tiap pagi, kadang-kadang. Tapi biasanya lebih banyak begitu bangun, seger sudah. Seger, siapin celana panjang, malamnya udah disiapin baju, tinggal besoknya pakai. Iya. Makanya jam 4:15 itu sudah paling terlambat itu bangun. Bayangkan saudara, kenapa aku mau mengalami Tuhan. Dan herannya, kita itu enggak pernah puas. Enggak pernah puas ngalamin Tuhan. Mau lebih banyak. Itu lewat doa, nanti lewat pengalaman hidup. Kejadian-kejadian. Wow, Tuhan itu beritahu dia hidup, dia hadir. Sungguh saudara, itu asik. Nah saya rindu Anda bisa mengalami itu. Yang ketiga, melalui suara. Nanti Anda muncul suara. Dan kadang-kadang emang kita bandel. Tuhan bicara jangan. Kita nekat baru belakangan. Tadi rasanya aku udah mendengar Tuhan bicara jangan. Nah itu. Nanti kita mendengar suara lirih. Pelan tapi kuat. Kadang-kadang kita mimpi sampai gemetar-gemetar. Pasti ada pesan Tuhan. Aduh kok bisa lupa ya, ada apa ini. Waktu kita berdoa, mimpi itu terulang. Nah, kita mau cerita orang nanti dikira subjektif, ngarang-ngarang. Wow, bisa muncul itu mimpi lebih lengkap. Ada pesan Tuhan. Itu Tuhan ada beri pesan. Seperti dulu saya mau ambil keputusan, ya. Satu hal penting saya mengambil keputusan. Loh, ketemu perempuan cantik. Ini seperti istri tapi juga seperti ibu. Nah kata seperti ibunya itu yang gak diomongin. Ada istri saya, ada anak saya belai begini. Lalu saya mau ngomong gini. So sorry many times I hurt you. Saya ingat sekali pakai bahasa Inggris loh. It's okay. Itu digendong anak. Itu kayak anak saya kepalanya botak. Kepalanya bonyok gitu. Itu kan kesaksian mimpi. Tapi di luar sana Erastus kawin sama Roh Kudus. Itu gimana sih? Urusannya. Nah yang begitu-begitu loh digoreng gitu. Maksudnya ini pekerjaan ini belum selesai, kamu ambil saja, perbaiki, ibarat anak ini masih kanak-kanak, cara berpikirnya salah, kira-kira gitu. Itu subjektif sekali. Dulu saya kalau tahu akan menjadi, orang saya bilang molo itu penyakit. Aku enggak mau cerita. Tapi kan ceritanya itu sudah selesai khotbah, saya berdiri depan jemaat, saya masih ingat di depan jemaat, masih offline waktu itu, on site ya. Saya ngomongnya mau tutup khotbah, saudara begini. Udah, waduh, Pak Eras kawin dengan Roh Kudus. Makanya baru-baru ini ada seorang datang ke saya berkata, Pak teman saya Pak, orang tinggi loh Pak, punya bintang dia. Pejabat dia bilang, hati-hati loh dengan Erastus, dia sesat. Wah ini yang diomongin ini, orang yang sudah saya bina juga sekian tahun. Dia bilang, kamu bintang 1 saya nggak takut. Kamu salah. Jadi ribut sampai didamaikan. Saya bilang, udahlah Pak. Ya. Ditanya, kamu pernah dengar khotbahnya enggak? Enggak, jangan ngomong lu enggak kok. Bagaimana? Saya menganjurkan Anda mengalami Tuhan. Nanti lewat mimpi. Ya. Waktu doa, lewat pengalaman. Waduh. Nanti kita itu dapat suara-suara di hati kita. Percaya. Tapi jangan ngeroh ya. Yang dikit-dikit suara Tuhan. Wah saya berdoa, saya lihat ada seperti kelelawar. Itu Batman. Yang gitu-gitu tuh ngawur. Aduh, habis nonton film Joker, terus berdoa, waduh Tuhan, wah besoknya, aku dapat dari Tuhan loh ada Joker. Kamu habis nonton film
Jangan begitu. Lalu saudara tahu, hebat Tuhan itu luar biasa saudara. Di dalam kehidupan kita akan menemukan pernyataan-pernyataan Tuhan. Yang di dalamnya Tuhan berbicara bahwa ini pernyataan-pernyataan dari Dia. Ya, jadi lewat doa pribadi, lewat pengalaman hidup yang dialami saudara, wah itu Tuhan bicara. Lewat cara-cara Allah berbicara, lewat mimpi, penglihatan. Allah itu real. Allah itu nyata, saudaraku. Dan saudara akan bisa membuktikan Allah itu hidup. Dan ini yang membuat saudara akan makin takut akan Allah. Makin takut akan Tuhan. Seperti yang saya beritahukan pada waktu yang lalu, kita bisa menghormati Allah lebih dari waktu-waktu yang lalu. Kita rela membela pekerjaan Tuhan tanpa batas. Saudara, tulus saya bicara ya, tulus nih. Saudara tidak harus percaya saya nggak paksa. Nuranimu saja yang bicara orang ini bisa dipercaya tidak. Ya, saya sudah banyak mengalami pergumulan, aduh susah hati, aduh bukan hanya bullying tapi juga aduh pengkhianatan dan lain-lain. Suka nyimpen, aduh Tuhan kalau aku salah beritahu di mana salahku. Supaya aku tidak melukai siapapun. Ya. Anda tidak harus percaya saya juga bukan orang sempurna. Mosok nggak ada salah, ya mesti ada lah. Saya mesti ada salahnya. Nggak mungkin lah saya nggak punya salah, ada lah. Tapi ke depan kita kan tidak mau membuat salah, tidak mau melukai orang. Kan gitu saudaraku. Nggak mungkin lah saya nggak salah. Dari sekian ratus ribu, jangan-jangan 100 dan 100.000 kata kalimat adalah yang salah. Mesti ya minta ampun, minta maaf, kita berubah. Nggak mungkin lah kita sempurna, tapi ke depan kita mau sempurna, kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak mau bersalah di hadapan Tuhan. Mau makin suci, makin berkenan di hadapan Allah. Begitu saudaraku. Aduh, saya rindu saudara-saudara kita itu berubah. Ya, kalau selama ini ada kata ucapan saya yang salah, sikap, tindakan, keputusanku yang keliru, ya saya mohon maaf. Jangan mengkultuskan saya juga. Tolong jangan. Hanya Allah yang layak dipuji. Dan temui Dia. Alami Tuhan. Tangkap suaranya. Dan tanyakan juga gereja mana yang patut saudara kunjungi. Pendeta mana yang patut menjadi juru bicara Tuhan. Tanya. Tuhan pasti menjawab.